semua ya. Sehat semua. Alhamdulillah. Sehat semua ya. Sudah sarapan atau belum? Belum. Ya, sudah. Yang belakang belum. Ya biasa sarapan ya. Biasanya. Sarapan. Kalau di sarapan sama ya, saya juga belum sarapan. Ya, oke. Sarapan dulu ya. Ini untuk kuliahnya sampai jam berapa? Iya. Nah itu mulai dari jam berapa? Dari sekarang. Dari sekarang sama ya? Oke, jadi kalau kita sebelumnya ada yang jam 7 sampai jam 5 tadi ya. Ini jam 8 sampai Jam 3. Jam 3, luar biasa ya, betul ya. Ya, nanti teman-teman setelah ini mungkin bisa istirahat dulu sarapan ya, supaya nanti apabila juga saja gitu ya. Ya baik, saya rasa ini baru pertama kali kita ketemu ya. Iya. 2023. Ini ada yang mungkin masalah transfer ada. Ada masalah transfer dari J3 ke S1 kelas ini ya. Semua masalah baru ya berarti ya. Oke, baik. Berarti kita hari ini baru oke teman-teman, ini berarti kita baru pertama kali ketemu ya. Ya baik, untuk hari ini mungkin kita tinggal untuk kenalan dulu saja ya. Sambil kita masuk ke beberapa materi ya. Jadi mata kuliah kita pada pagi hari ini adalah pengantar teknologi informasi, singkat dan PTI ya. Di sini ada yang dulu pada waktu SMA SMK ada nggak? Dari SMK. Langsung 2, 3. Nah, siapa namanya? Nah, Peggy. Jurusan apa? Iya. Terus yang tadi namanya Mas? Mas Aziz jurusan? Komputer jaringan. Terus satu lagi yang belakang siapa namanya? Ya. Habibi. Jurusan apa Mas? Multimedia sama ya tadi ya. Ya, mungkin bagi teman-teman yang dulu SMK ini sudah tidak asing lagi ya, yang namanya gimana teknologi informasi. Tapi nanti kita ulang lagi ya supaya kita lebih paham dulu ya. Jadi pada hari ini kita masuk ke mata kuliah pengantar teknologi informasi dan nama saya di sini adalah Indra Kurniawan ya. Jadi seperti mungkin yang ada di jadwal teman-teman ya, Indra Kurniawan nanti kamu bisa memanggil Pak Indra seperti itu ya. Nah, untuk alamat saya alamatnya di Desa Purworejo di Sleman ya. Tapi sebelum saya pindah ke alamat ini, saya asalnya dari Solo ya. Di sini ada yang dari Solo ada nggak? Dari Solo ada? Ya ada. Kalau dari Karanganyar ada nggak? Dari juga. Dari Sukoharjo ada. Dari Klaten ada. Masih apa namanya? Sasa. Terus yang belakang masih apa? Ya Pak? Fahmi. Ya. Terus satu lagi siapa Mas? Namanya? Mas Wahyu. Dari tadi ada 3 orang ya. Tempatnya mana Pak? Sekarang Gowo. Di sini kos atau kos ya? Oke. Ya. Ya, jadi teman-teman kalau ada yang dari Klaten, ya itu bisa ke arah ini sampai ke mana? Utara ya. Jadi arah ke Solo itu kalau dari sini lewat Klaten dulu, ya Klaten, kemudian Belanggu, Klaten ya, kemudian baru sampai nanti Sukoharjo dan Solo, ya. Dan asal dari situ, ya. Nah itu teman-teman kalau akan ke Solo itu ada banyak sekali tempat wisata, ya. Nanti kalau di Karanganyar itu ada yang namanya Tangmanu, yaitu seperti halnya Kalurang, gitu ya. Atau kalau naik kaki itu ada yang namanya Gunung Lawu, ya, atau Sarangan seperti itu. Ya, teman-teman sekali bisa nanti wisata di sana, ya. Dan kemudian untuk alamat kantor saya di ruang 626 ya, di gedung 6 lantai 2 ruang 6 ya. Jadi teman-teman kalau semisal ada materi atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan ya, nanti silakan bisa
kerugian saya boleh ya pada jam kerja jam 8 sampai jam 4 sore seperti itu ya. Itu untuk asal dan kantor saya seperti itu ya. Dan kemudian untuk dari pendidikan ya, untuk pendidikan sebetulnya saya formatnya itu dari TK dulu ya. Tapi untuk sekarang kan sudah masih kecil sudah sekolah ya. Di sini ada yang sekolahnya dari playgroup, ada nggak? Ada, nggak siapa namanya? Mbak Kreta. Playgroup umur berapa? Masih kan nggak? Lupa ya? Belum ingat ya? Ya, jadi memang kalau sekarang itu sekolah formal itu dari playgroup ya, bahkan anak saya itu umur 2 tahun sudah sekolah ya, karena memang di rumah tidak ada temannya ya, jadi terpaksa harus sekolah gitu. Nah kalau saya dulu dari TK ya, TK 2 tahun, kemudian SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kemudian lulus ya. Nah saya lulus SMA itu tahun 2007 ya, kemudian setelah SMA saya masuk ini sebelum Amikom ya, sebelum masuk Amikom saya masuk ke Universitas Islam Negeri di Solo ya. Nah, kalau sekarang namanya UIN Raden Mas Said Solo dulu ya. Dulu saya ngambilnya bukan ini teknologi atau bukan jurusan IT, tapi saya mengambilnya adalah ekonomi Islam ya, atau manajemen syariah gitu, ya. Dan kemudian saya masuk lagi di Amikom ya tahun 2008 dan lulus 2011 ya. Nah pada angkatan saya itu untuk S1 bisa ditempuh 3 tahun ya. Maka dari itu di sini saya tulis 2008 sampai 2011 selama 3 tahun kuliah di Amikom begitu ya. Nah kalau sekarang harus cepat berapa tahun sekarang? 3,5 tahun ya. Ya nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman lebih matang lagi kuliahnya ya, 3,5 tahun ya, lebih mendalam lagi ya. Di sini ada yang belum pernah dikira pada waktu PS itu kuliah di Amikom 3,5 tahun. Kan ada materi goal setting ya. Kalau kita untuk menuliskan target impian ya. Nah impian kuliah di Amikom berapa tahun? 3,5. Kalau bisa lebih cepat. Tapi bisa mas ya. Jadi skripsinya itu bisa Anda kerjakan mungkin sebelum diambil mata kuliahnya itu bisa ya. Jadi sebesar gini, Anda di semester ke-6 bukan sudah mengambil semua mata kuliah ya, atau teman-teman ini sebetulnya lulus bisa tanpa skripsi bisa ya. Semisal Mbak Rita ya tadi ya siapa ya, Mbak Rita ya, pada waktu selama mahasiswa atau selama kuliah ya itu lomba ya, ikut lomba dan menang juara 1 ya. Nah dari piagam dari piagam kejuaraan ini nanti bisa dijadikan sebagai lulus tanpa skripsi itu bisa gitu. Jadi nanti pada waktu di semester awal atau sebelum UTS itu diajukan saja ya, sebagai pengganti skripsi ya. Jadi nanti teman-teman lulusnya bisa 3 tahun lebih sedikit itu bisa gitu ya. Jadi pada waktu bulan pertama di semester 7 ya bisa langsung mengajukan ujian pendadaran namanya ya, untuk menentukan apakah ini lulus atau tidak gitu ya. Atau teman-teman juga bisa, nah ini teman-teman di sini ada yang suka menulis karya ilmiah, ada nggak? Ada Mas siapa namanya? Mas Alfa. Dulu dari SMK atau SMA? SMA. Jurusan? IPS ya. Jadi semisal ini Mas Alfa ya, punya hobi menulis karya ilmiah ya. Nah selama perkuliahan dari semester 1 sekarang ini ya sampai semester 2 besok ya, itu bisa coba nanti menulis sebuah karya ilmiah yang berbasis IT itu ya Mas ya. Jadi ini catatannya kan berbasis IT ya, seperti menulis bagaimana implementasi algoritma ya, atau bagaimana implementasi sistem pakar ya, sistem pengambilan keputusan ya, atau jaringan itu sudah bisa ya. Nah itu nanti bisa kalian terbitkan di yang namanya jurnal ilmiah ya. Nah di jurnal ilmiah ini ada tingkatannya, ada peringkat 1, 2, 3 sampai 6. Nah kalau nanti kalian bisa masuk ke jurnal yang peringkatnya itu minimal 4 ya, atau apa istilahnya Sinta 4 ya, itu bisa kalian juga jadikan sebagai pengganti skripsi gitu ya. Jadi teman-teman mulai semester 1 ini sebetulnya bisa ya menyicil atau
memulai untuk membuat karya ilmiah dan sekarang itu bisa ya. Nah ketika nanti sudah terbit itu bisa kalian simpan dulu ya, simpan dulu. Kemudian ketika nanti mengambil semester 7 ya, baru kalian jadikan sebagai syarat untuk mengganti skripsi itu bisa. Jadi kalian bisa lulus lebih cepat ya, mungkin 3 tahun lebih 2 bulan ya, atau 3 tahun lebih 3 bulan itu bisa teman-teman ya, seperti itu. Atau juga di sini ada yang sudah bekerja, enggak? Atau ada yang sering membuat proyek, mungkin proyek membuat IT begitu atau aplikasi ada enggak? Belum ada ya, mudah-mudahan ada ya. Yang itu juga bisa. Jadi nanti proyek IT kalian bisa kalian jadikan sebagai pengganti skripsi, itu juga bisa seperti itu ya. Misal gini, Mbak Rita mendapatkan proyek ya, membuat website ya seharga 100 juta ya. Nah dari website ini bisa nanti kalian jadikan sebagai pengganti skripsi seperti itu ya. Enak ya sekarang ya, ya enak sekali. Zaman saya dulu nggak ada seperti itu ya. Jadi teman-teman di sini lebih leluasa ya, karena masuk ke kurikulum Merdeka gitu ya. Bahkan pada waktu pertengahan semester ya, mungkin teman-teman semester 2 atau semester 3 ya, kalian bosan kuliah ya, bisa nanti kalian magang namanya ya, magang di perguruan tinggi, magang di perusahaan. Nah hasil magang itu nanti bisa kalian jadikan sebagai konversi mata kuliah ya. Jadi semisal pada semester 4 kalian magang di suatu perusahaan ya, kemudian di semester 4 itu kalian mengambil 20 SKS ya. Nah dari hasil magang itu nanti bisa dikonversi menjadi 20 SKS tersebut, itu bisa. Jadi kalian mendapatkan banyak sekali manfaat. Yang pertama adalah kita konversi mata kuliah ya, kemudian yang kedua pengalaman ya, kemudian yang ketiga kalau di perusahaannya itu memberi gaji, dan kita juga bisa mendapatkan gaji seperti itu ya. Jadi sekarang ini sudah enak mahasiswa ya, bisa berbagai program ya. Atau kalian juga bisa nanti ikut yang namanya program pertukaran mahasiswa ya. Jadi semisal di sini teman-teman sebagai mahasiswa Amikom ya, mungkin kuliah, mungkin mencoba kuliah di luar negeri itu bisa ya, atau kuliah di dalam negeri juga bisa. Jadi kalian nanti bisa coba itu ya, yang namanya pertukaran mahasiswa ya. Bahkan di Amikom kemarin ada yang pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa di luar negeri itu ada ya, dengan program tersebut ya. Nah dari hasil itu nanti juga bisa kalian jadikan sebagai konversi mata kuliah, itu bisa seperti itu ya. Itu sebagai wawasan saja. Ya kemudian saya S2 di Amikom juga. Jadi saya di sini ini ya program Amikom ya, teman-teman semua ya, S1 di Amikom, S2 di Amikom. Dulu namanya belum universitas, tapi namanya STEMIK dulu ya, masih STEMIK di Amikom. Dan di S2 ini saya program beasiswa ya. Jadi saya masuk Amikom itu 2012 dan 2014 ya, sekitar 2 tahun ya. Dan di sini ada yang tahu perbedaannya antara S1 dan S2 itu apa? Kalau sudah pendidikan itu sampai S berapa? S1, S2, S3, harus S4 ada nggak? Ada ya. Jadi S4 itu istilahnya guru besar gitu ya, seperti itu. Ya bedanya apa? S1 sama S2? Tulisan. Dari segi tulisan ya. Iya. Pada segi tulisan di sini ada 1, ini 2 itu sudah beda. 1 itu bedanya ya. Kemudian yang kedua apa bedanya? Masa pendidikannya ya. Masa kuliah. Kalau S1 paling cepat 13 tahun. Kalau S2 berapa? 2 tahun. Ya 1,5 tahun gitu ya. Paling cepat bisa 1,5 tahun. Bahkan kalau di luar negeri itu bisa 1 tahun S2 seperti itu ya. Kalau segi IPK ya, kalau teman-teman ingin IPK-nya kumlot, S1 minimal berapa? 3,5. Ya 3,5 ya. Jadi semisal Mbak Neta ingin kumlot S1-nya, jadi usahakan nanti minimal 3,5 IPK-nya. Jadi IPK-nya bukan seperti nilai pada waktu SMA dulu ya, ada nilai 8, nilai 9, tidak seperti itu. Tapi kalau di jenjang perkuliahan ada yang namanya IPK ya, nilai kumulatif ya. Jadi nanti di sini akan dikumpulkan nilai-nilainya dari semester 1 sampai semester akhir itu berapa ya.
UTK itu ada yang 1 sampai 6 ya. Jadi kalau ingin kuplot S1-nya berarti kalian harus mencapai minimal 3,5 gitu ya, 3,50 gitu ya. Kalau S2 berapa? S2 berapa? Mungkin di sini ada yang punya target saat setelah lulus ingin S2 langsung, ada nggak? Ada yang ingin jadi dosen? Bisa angkat tangan ya, jadi dosen, ada nggak? Masa nggak ada? Iya ada. Nah, kenapa nggak mau jadi dosen atau jadi guru? Kenapa nggak mau jadi guru? Kuyang ya? Ya, kuyang satu. Terus apa lagi? Ada yang mau di mana ya, pekerjaan diinginkan. Ada pekerjaan yang diinginkan. Terus apa lagi? Ya seperti itu ya. Sebetulnya teman-teman saya juga gitu. Jadi dia itu punya pekerjaan lain, tapi dia juga menjadi dosen itu ada. Ya, misal dia kerja sebagai ini laboran di UGM, ya itu apa laboran di UII, ya dia juga jadi dosen di Amikom itu ada. Gitu. Jadi pekerjaannya double, ya ada dosen sama jadi laboran seperti itu, ya. Terus apa lagi? Kenapa tidak ingin jadi dosen? Ya. Gak mau ya? Kalau targetnya apa? Target setelah lulus? Kerja. Ya kerjanya apa? Kerjanya? Minimal lulus dulu, Pak. Minimal lulus dulu. Jadi perusahaan bisa, ya kalau lulusan sistem informasi itu prospeknya apa prospeknya? Sistem analisis. Sistem analisis, ya kemudian data analis, ya data analis atau data science itu juga bisa, bahkan sekarang ini baru ngetren ya namanya data analisis ya atau data analis ya, itu gajinya besar ya. Atau programmer apa lagi? Sistem analis ya. apa? UX designer ya itu juga bisa ya. Bahkan teman saya itu di bidang itu ya, UX itu dia sama saya ya. Dia itu domisili di Bantul ya, tapi dia masuk menjadi karyawan di perusahaan Amerika. Jadi gajinya bukan rupiah, tapi gajinya dolar gitu. Ya, satu lagi. Dan lain-lain ya itu ya. Dan lain-lain. Teman-teman juga bisa nanti setelah lulus, wah saya tidak ingin jadi ini, jadi bidang IT, saya ingin coba daftar saja ke PNS juga bisa ya. PNS tapi bagian IT harusnya seperti itu dulu ya. Kemudian juga bisa kalian kalau ingin jadi polisi juga bisa. Wah saya daftar polisi ini gagal, ya bisa kuliah dulu. Tapi kalian setelah lulus bisa daftar polisi ya. Nanti itu malah pangkatnya lebih tinggi lagi ya, jadi perwira ya. Atau juga TNI juga bisa ya. Saya kemarin daftar TNI gagal ya, bisa nanti daftar setelah lulus sarjana juga bisa ya. Atau kemarin ada yang punya usaha tapi bagus terus ya nggak apa-apa ya. Nanti selama kuliah kalian coba lagi ya, buka usaha apa seperti itu, kemudian dicoba lagi selama kuliah. Jadi teman-teman selama kuliah ini juga bisa sambil membuka usaha ya, entah itu jual beli pakaian, fashion ya, atau kalau yang lain biasanya jual beli skincare gitu ya, atau jual beli hijab, jilbab atau pakaian seperti itu ya. Gitu ya teman-teman. Kemudian ini S3 saya belum ya, karena itu baru proses mendaftar, belum juga diterima. Jadi ini saya berikan baru sampai S2 seperti itu ya. Kami di sini ada yang mau ditanyakan? Ada ya. Oke, bisa lanjutkan. Ini nomor telepon saya yang 0857123444670 ya. Kemudian tinggal sebelah karyawan@anton.id. Nah, untuk ini nomor telepon ini saya gunakan untuk berbagai sosial media ya, entah itu Telegram ya, dan juga WA. Jadi nanti teman-teman kalau ingin tanya sesuatu bisa WA saya di sini ya, seperti itu. Kemudian itu untuk penilaian ya, jadi teman-teman nanti di sini ada berbagai komposisi penilaian. Ya, jadi kalau semisal kalian menargetkan nilai PTI ini adalah A, jadi harus kalian penuhi dulu ya. Ada kuis, ya, ada tugas, ada
ada tugas teori, tugas praktikum, ITS, dan UAS. Dan masing-masing ini prosesnya berbeda. Ya, jadi semisal gini, ya, kalian ikut atau mengerjakan tugas, ya, tugas praktikum nilainya 100, ya, kemudian teori juga 100, ITS juga 100, UAS juga 100, ya. Nah, tapi kalian tidak ikut kuis, ya. Nah, ini berarti kalian sudah kehilangan poin 10%. Jadi nilai kalian tidak bisa A, tapi maksimal hanya B. Gitu. Karena nilai kuisnya tidak terpenuhi. Ya, jadi untuk mendapatkan nilai A, ini harus kalian penuhi semua nilainya. Ya, baik itu dari kuis sampai dengan UAS-nya. Ya. Jadi kami sampai sekarang teman-teman. Di sini ada yang menargetkan nilai PTIA atau asal aja? Semua Pak, ini Pak. Ya, semua ya. Lihat dulu jadi ini matkulnya, teman-teman, kalau di Amikom itu kalau nanti kalian lulus wisuda ya, menjadi lulusan terbaik, ya, itu akan mendapatkan beasiswa, ya, S2 di Amikom. Ya, jadi silakan teman-teman bisa berlomba-lomba mulai sekarang ya, baru semester 1 dijaga, ya, dijaga kesungguhannya, ya, belajar ya sekarang nilainya itu baik, ya. Ya boleh kalian aktif di organisasi boleh, ya, atau kalian punya bisnis juga boleh, ya, punya usaha juga boleh, punya pekerjaan part-time juga boleh, ya, tapi diutamakan ini kuliahnya, ya. Nah, kalau nanti kalian bisa terbaik, ya, itu bisa mendapatkan beasiswa S2 di Amikom, gitu, ya. Itu sebagai informasi, ya. Nah, kemudian untuk nilai, ya, ini ada nilai A, B, C, D, E, ya. Nah, untuk nilai A, kalian harus mendapatkan nilai angka 81 sampai 100, ya. Kemudian nilai B 61 sampai 80. Kemudian nilai C 41 sampai 40. Sementara nilai D 21 sampai 40 dan nilai E 0 sampai 20, ya. Yang Anda dikatakan lulus mata kuliah, ya, apabila mendapatkan nilai A, B, dan C. Nah, jadi semisal kalian mendapatkan nilai C, itu sudah lulus, nggak apa-apa, sudah lulus, ya. Tapi kalau ingin kalian perbaiki juga boleh, ya, kalian bisa perbaiki dari jalur mengulang semester depan atau bisa mengulang menggunakan jalur remedi, ya, setelah UAS biasanya seperti itu, ya. Kemudian kalau ada mendapatkan nilai D atau E itu belum lulus, jadi wajib diulang, gitu ya. Jadi diusahakan teman-teman semua di sini bisa mendapatkan nilai A, B maupun C. Ya, jangan sampai ada yang D dan E, gitu ya teman-teman. Dari dikatakan terkait nilai, ya ada ya. Nah, kemudian keaktifan mahasiswa, ya. Jadi selain nilai ini, nanti saya juga akan menilai teman-teman keaktifannya, ya. Baik itu keaktifan dalam bertanya, dan keaktifan dalam menjawab pertanyaan, ya, ataupun keaktifan dalam melakukan presentasi ke depan. Ya, jadi presentasi ini juga sebagai teman-teman belajar, ya, untuk membentuk namanya ini keberanian atau mental teman-teman, ya, bagaimana berbicara di depan orang seperti ini, ya, public speaking, gitu. Jadi teman-teman tidak hanya belajar hard skill, tapi juga belajar soft skill, gitu, ya, mental, ya, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya? Oke, saya lanjutkan. Berikutnya tata kuliah, ya. Tata kuliah ini sangat simpel, ya, berpakaian baik dan sopan, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Kalau yang cowok yang pakai kemeja, ya, rapi. Kemudian yang cewek yang pakaian yang baik dan sopan, ya, jangan terlalu terbuka, gitu ya. Kemudian untuk presensi menggunakan aplikasi perempuan yang sudah ada, kalian bisa download. Kemudian dilarang membagikan QR code ke mahasiswa yang lain. Nanti dikhawatirkan nanti ada mahasiswa yang dia itu bolos atau tidak masuk kuliah, tapi itu presensi, gitu, ya. Kemudian aktif dalam perkuliahan, ya, nanti kalau ada tugas kelompok, sekarang bisa membentuk kelompok, ya, anggotanya 3 sampai 5 mahasiswa, gitu, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, ada. Nah, coba saya cek dulu, ya. Ini ada nggak yang presensi dari luar Amikom? Tidak ada.
Biasanya kalau ada yang representasi dari luar Amikom akan ada warnanya merah lokasinya. Ya, lokasi tidak terdeteksi di Amikom, sekitar Amikom. Maka nanti warnanya merah itu bisa dilihat dari sini nanti. Ya. Dan kemudian ini contohnya, ya contoh bagaimana kita berlatihan baik di kampus ya atau di ruang kelas ya. Ini bisa yang cowok itu seperti ini yang cewek ya bisa pakai rok di bawah lutut ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman yang cewek ini roknya di atas lutut yang nanti tidak jadi kuliah kita ya. Jadi tidak fokus nanti ya. Jadi diusahakan dia di bawah lutut gitu ya. Kemudian ini contoh pakaian yang pakai kerudung ya seperti itu. Kalau zaman saya itu dulu seperti ini pakaiannya ya, zaman saya kuliah di Amikom karena slogan Amikom dulu adalah tempat kuliah orang berdasi. Jadi kuliahnya harus pakai dasi dulu ya, seperti ini harus pakai kemeja, pakai dasi dan bajunya itu dimasukkan seperti ini ya. Nah kalau tidak pakai dasi gimana? Dulu ada waktu pakai dasi disuruh keluar sama dosennya, cari dasi dulu sampai ketemu. Bisa beli, bisa pinjam, itu boleh. Atau bisa ambil di kos, boleh. Yang penting pakai dasi. Baru nanti boleh masuk kuliah lagi. Gitu. Tapi kalau sekarang sebenarnya sudah tidak berlaku seperti itu. Ya. Yang penting kalau sekarang itu pakainya baik dan sopan, ya. Atau yang coba terutama pakai dasi, apa pakai kemeja, gitu ya. Kemudian yang cewek seperti ini. Yang cewek juga seperti ini, begitu. Nah, ini Pak, ini contoh pakai batik itu seperti ini, ya. Pakai batik, yang cowok, yang cewek, yang cewek pakai jilbab seperti itu, ya. Sampai sini bisa dilatih ya. Jadi pakaiannya yang terutama yang paling penting adalah yang cowok ini pakai kemeja, ya. Kalau yang cewek yang baik dan sopan, ya jangan terlalu terbuka, itu ya, teman-teman. Tapi di sini ada yang ditanyakan, belum ada. Kalau belum ada, teman-teman dulu pada waktu sosialisasi bidang akademik sudah dijelaskan ini belum? CPR, CPNK, atau CPNK sudah. CPR itu apa? Capaian pembelajaran lulusan. Jadi teman-teman nanti saat lulus dari Amikom harus punya skill itu. Kayak misal capaian CPR-nya adalah paham bahasa pemrograman. Jadi teman-teman harus paham betul bahasa pemrograman, mulai dari bahasa pemrograman C++, ya, atau Python, Pascal, ya, kuliah apapun, ya, bahasa pemrograman seperti itu, ya. Ya teman-teman di sini mungkin ada yang sebelumnya itu daftar jurusan lain atau kampus lain ada nggak? Hampir semua pasti ya. Ya, coba saya tanya dulu. Ada nggak yang kemarin langsung daftar di Amikom? Ada? Wah, biasa ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya banyak ya. Coba satu orang. Yang paling masuk siapa namanya Mas? Yang paling masuk siapa namanya? Mas Lutfi dari mana asalnya? Dari asli Jogja Pak. Dari Jogja. Motivasinya apa Mas? Pilih prodi sistem informasi dan di Amikom. Kalau kenapa milih Amikom? Itu karena terkenal dengan IT-nya yang bagus. Terus kenapa milih sistem informasi? Itu ada hal yang saya kejar untuk masa depan. Apa targetnya Mas? Apa targetnya? Masih rahasia Pak. Rahasia ya, oke. Mudah-mudahan tercapai Mas ya. Makasih ya, semangat. Satu lagi, Mas siapa tadi? Yang baju kuning ya Mas ya? Ya. Siapa? Siapa tadi yang katakan? Satu lagi. Kenapa motivasinya apa? Maksudnya, apa Mas yang baju kuning? Ya nggak apa-apa Mas. Motivasi. Namanya siapa namanya? AS. Ais. Ya, AS. Ais, ya Mas Ais. Apa Mas motivasinya Pak? Pilih prodi informasi dan di Amikom. Nggak tahu Pak. Nggak tahu kenapa? Apa yang penting kuliah? Apa? Apa yang penting kuliah gitu? Ya.
Ya gitu. Atau diminta orang tua, ya. IT-nya aja Pak. IT. Berarti targetnya bisa menguasai IT. Ya, IT itu kan banyak sekali ya. Ada menjadi programming, ya, ada data analis, ya, atau ada developer sistem, ya, dan masih banyak lagi. Nah, apa harus spesifik, ya, ini jadi apa teman-teman nanti? Seperti itu, atau jadi programming, ya, atau programmer, ya, atau tadi ada yang di designer seperti itu. Ya, jadi harus spesifik, teman-teman. Dan tidak mungkin satu orang itu atau sulit sekali satu orang bisa menguasai banyak bidang. Misal Mas Lutfi, ya, bisa programming, ya, bisa desain, bisa membuat animasi, itu tidak mungkin atau sulit sekali jalannya. Tapi harus satu yang spesifik, ya, bisa kuliah yang menjadi programmer, ya, atau bagian programming, atau bagian desain, atau multimedia seperti itu, ya, atau data analis, ya, dan lain sebagainya, ya, itu ya. Tadi sudah ada di kelas kalian, angkatan kalian, ya, kalau salah kelas SD 03, ya. Saya tanya, siapa yang langsung dapat di Amikom? Nah, dia angkat tangan dari Jakarta, kalau salah. Ya. Saya tanya lagi, kenapa pilih Amikom, Mas? Katanya ada teman di Facebook yang dia itu sudah sukses dan kuliahnya di Amikom. Gitu. Saya tanya lagi, di sini ada sudah kerja. Dia angkat tangan lagi, sudah kerja katanya, main Bitcoin, ya. Jadi berapa penghasilannya, Mas? Berapa total 10 juta. Dan paling banyak berapa? Katanya 500 juta. Gitu. Ya. Terus saya tanya lagi, di sini kelas ini yang kuliah dia sendiri siapa? Ya dia lagi, dia kuliah pakai biaya uang sendiri karena sudah kerja juga seperti itu. Ya, jadi teman-teman nanti ya selama kuliah juga bisa, ya, untuk mengikuti jejak dia, ya, walaupun dengan bidang yang berbeda, ya. Jadi kalian mungkin bisa menargetkan, saya semester 4 ini kuliah biar sendiri, itu bisa, teman-teman. Ya, kalian bisa mungkin mencari pekerjaan sampingan, ya, sebagai programmer, ya, atau sebagai mungkin teman-teman desainer itu sudah bisa, ya, atau jual beli pakaian sudah bisa. Yang penting teman-teman bisa mengutamakan perkuliahannya seperti itu, ya. Dan selanjutnya ini kita mulai belajar CPL, ya, sampai pembelajaran lulusan, ya. Jadi CPL-nya seperti ini untuk yang PPI, ya. Ini bisa dilihat dari belakang, bisa, ya. Oke, ini seperti ini, ya. Jadi CPL-nya ada 2. Yang pertama adalah teman-teman mampu mengimplementasikan, ya. Kemudian yang kedua mampu menjelaskan pemahaman, ya, baik itu mengenai teori dasar grafis, struktur data dan algoritma, dasar-dasar sistem komputasi, serta sistem operasi dan jaringan sebagai dasar aplikasi interaktif dan sistem informasi. Ya, jadi di sini ada 2 CPL nantinya, teman-teman mampu mengimplementasikan dan mampu menjelaskan. Ya, jadi baik di teori maupun di praktek teman-teman mampu semua, gitu, ya, teman-teman. Nah, di sini kenapa ada banyak sekali, ada dasar grafis, struktur data, algoritma? Karena di sini CPL itu bisa dicapai dengan beberapa mata kuliah, tidak satu saja, ya. Jadi ini gabungan dari berbagai mata kuliah. Nah, untuk mata kuliah PTI capaiannya ini, ya, dasar-dasar sistem komputasi. Yaitu nanti bisa menguasai dasar komputasi seperti bahasa pemrograman, ya, yang dasar, ya, tadi, ya. Kemudian bagaimana database bekerja seperti itu, ya. Nah, kemudian untuk CPSK atau nanti ketika teman-teman sudah mengalami mata kuliah ini, ya, diharapkan nanti mampu mengimplementasikan dasar-dasar sistem komputasi pada suatu studi kasus sebagai dasar sistem informasi, ya.
kedua, menjelaskan pemahaman mengenai teori dasar sistem komputasi sebagai dasar sistem informasi. Ini untuk CPNK-nya. Ya, jadi untuk mencapai CPL, ya, kita harus mencapai CPNK-nya dulu. Ya. Untuk mencapai CPNK, kita harus capai sub CPNK. Misal gini, kalian ingin pergi ke Solo, ya. Nah, ke Solo itu tidak bisa kita ujuk-ujuk atau tiba-tiba sampai ke Solo, nggak bisa. Tapi harus memulai langkah dari awal dulu, ya. Sampai dulu ke Klaten, ya, kemudian Sidoarjo, baru bisa sampai ke Solo, gitu, ya. Juga dengan ini, ya, untuk mencapai CPL, kamu harus mencapai dulu ini CPNK. Untuk mencapai CPNK harus mencapai sub CPNK-nya, gitu ya. Nah, kemudian untuk sub CPNK-nya seperti ini, ya. Jadi ini nanti kita bagi menjadi 14 kali pertemuan. Ya, jadi yang pertama adalah mampu menjelaskan pemahaman teknologi informasi dan perkembangannya, gitu. Kemudian mampu menghitung konvensi tindakan, pindah ke desimal, ya harus baliknya atau hexadesimal seperti itu. Kemudian mampu menulis perintah DOS, ada yang tahu DOS? Jadi DOS ini sistem operasi zaman dulu, ya sebelum adanya sistem operasi yang grafis seperti ini, ya. Jadi ini menggunakan teks. Jadi ketika kita ingin membuat tulisan itu menggunakan perintah teks seperti itu, ya. Kemudian mampu mengoperasikan fitur Google dokumen, ya, seperti Google Meet, ya, atau Google yang presentasi, ya, kemudian yang lain. Kemudian yang berikutnya mampu membuat program C++ sederhana. Jadi C++ adalah contoh salah satu bahasa pemrograman, ya, seperti itu. Di sini ada yang sudah tahu jenis bahasa pemrograman itu apa? Ada berapa? Ada Masuk bahasa pemrograman apa? banyak, Namanya apa? JavaScript JavaScript itu JS. pemrograman. Ya. Ya, ya, Kotlin, C++. Pascal. Kalau kita ingin membuat website apa yang dulu juga? Ya, itu juga bisa. Apa lagi? Kalau CSS. kita ingin membuat website, misal ada suatu perusahaan meminta Anda, Mas, tolong buatkan website, bisa enggak? Terus bisa, ya. Ya, pakainya apa? Ya, PHP. Terus apa lagi? Dan lain-lain, gitu ya. Nah, fungsi pemrograman itu apa fungsinya? Membuat Fungsinya apa? Bahasa pemrograman atau di sini ada kata bahasa. Nah, bahasa itu fungsinya untuk apa? Bahasa. perintah, Misal ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa daerah atau bahasa Jawa. komunikasi. Untuk ya, untuk komunikasi. Ya, semisal gini. Kalian ingin meminjam motor kepada teman kalian yang dari Jakarta, ya. Nah, komunikasinya bagaimana? Apakah kita bisa menggunakan bahasa Jawa? Tidak bisa, karena dia dari Jakarta. Jadi kita bisa gunakan itu menggunakan bahasa Indonesia, gitu, ya. Mas bisa pinjam motornya seperti itu. Ya, atau kalau kita punya teman dari Jogja, mungkin kalau kita ingin meminjam motornya, kita bisa menggunakan bahasa Jawa, ya. Udah motormu, nah seperti itu, ya. Jadi fungsi bahasa ini adalah fungsi komunikasi. Kalau bahasa konvensional atau bahasa manusia itu untuk komunikasi antar manusia. Maka bahasa pemrograman itu untuk komunikasi kita sebagai manusia dengan mesin, ya. Nah, mesin di sini disebut dengan komputer, begitu, ya. Semisal teman-teman ingin membuat game, ya, supaya orang-orang itu bisa terhibur, gitu ya. Nah, maka untuk membuat komputer itu bisa dibilang main game, kemudian harus bisa berkomunikasi dengan mesin. Bagaimana menyusun perintah-perintah supaya membentuk permainan game seperti itu. Bisa dipahami ya logikanya. Lalu teman-teman ingin membuat atau namanya ini HP ini, ya. HP ini coba bayangkan tidak ada aplikasinya, apa yang terjadi?
Fungsinya apa fungsinya? Lu ngaca doang. Tidak ada fungsinya sama sekali. Ya, jadi tugas kalian supaya HP ini bisa berfungsi. Itu peran kalian sebagai prodi sistem informasi, ya, bisa membuat game, ya. Terus besar ini supaya jadi contohnya nih, supaya orang-orang bisa menggunakan handphone ini untuk main game. Jadi kalian harus bisa membuat aplikasi atau menyusun script, ya, menjadi sebuah game. Jadi nanti HP ini bisa kalian gunakan untuk main game seperti itu, ya. Atau teman-teman ingin menjadikan HP ini bisa menghitung, ya, baik itu menghitung penjumlahan, pengurangan, maka kalian juga harus bisa merancang atau membuat script, ya, supaya script itu bisa melakukan perhitungan, kalkulator seperti itu, ya. Tuliskan, bisa dipahami ya gambarannya, bisa ya. Nah kemudian di sini ada, ya, ada lagi mampu membuat database SQL sederhana, ya. Di sini ada istilah database, itu apa maksudnya? Apa database itu? Penyimpanan. Ya dulu ada berita database kependudukan bocor, maksudnya apa ya? Penyimpanan. Ya penyimpanan data. Terus apa lagi? Database itu? Server. Apa? Server. Jadi data itu suatu tempat, ya, untuk menyimpan sebuah data atau banyak data. Ya, semisal tadi dia mengatakan server. Nah server itu adalah perangkatnya. Ya, jadi ketika server itu rusak, berarti database yang hilang, tidak bisa diakses seperti itu. Ya, jadi database adalah tempat untuk penyimpanan data seperti itu, ya. Nah sebenarnya di sini ada mahasiswa, ya. Nah mahasiswa ini bisa disimpan dalam database, ya, dari informasi-informasi yang ada di masing-masing mahasiswa ini. Nah, gitu ya. Jadi database adalah tempat untuk menyimpan banyak data, ya. Nah kalau data itu apa? Apa maksud dari data itu? Kumpulan informasi. Kumpulan informasi. Betul, kumpulan informasi. Bedanya dengan informasi apa? Data dengan informasi. Data dengan informasi. Apa bedanya? Atau itu dua istilah yang sama? Apa beda kira-kira? Sama atau beda? Contoh data itu apa? Contoh data. Ini para dasar sekali ya. Data kependudukan. Juga dari tadi yang dari apa SMK tadi yang jaringan tadi siapa yang jaringan? Masih apa namanya? Mas Ayes itu mas data itu apa? Pasti sudah belajar ya. Jaringan itu kan untuk sebagai jalur pengiriman data. Ya, data itu apa? Kumpulan informasi itu kayak data kelas. Kumpulan informasi. Kumpulan informasi. Yang lain coba. Ya, begini ya. Semisal ini ada seorang mahasiswa, ya, lalu punya KTP ya. Nah, KTP itu adalah contoh data. Ya, di situ kan ada nama, alamat, kemudian agama, golongan darah, status, itu adalah data kalian sebagai penduduk Indonesia, gitu ya. Nah, data ini bisa dicek kebenarannya. Ya, semisal masih dari mana, Mas? Dari Purwokerto. Ada yang mengatakan Mas Ayes ini dari Jakarta. Apakah betul? Nah, bisa dicek datanya dari KTP tadi. Jadi data itu bisa dicek kebenarannya. Oh ternyata salah, Mas Ayes itu bukan dari Jakarta, tapi dari Purwokerto seperti itu. Ya. Jadi data ini adalah fakta yang bisa kita cek kebenarannya. Jadi fakta ini adalah yang benar-benar terjadi. Gitu ya, teman-teman. Kemudian bedanya dengan informasi apa? Bedanya dengan informasi.
informasi. Apa? Jadi data itu bukan kumpulan dari informasi, tapi data diolah menjadi informasi, begitu. Ya, jadi semisal di sini ada teman-teman yang membuat aplikasi. Nah, aplikasi itu inputnya adalah data, ya. Nah, data yang sudah diinputkan di aplikasi itu diolah, ya, diolah menjadi sebuah informasi yang bermanfaat seperti itu, ya. Coba bisa disimulasikan, contohnya apa, teman-teman? Contohnya apa? Di sini ada yang ini punya usaha jual beli mungkin, jual beli sepatu, celana, ada ya? Belum ada ya? Ya sebetulnya gini teman-teman. Kalau teman-teman ini ya punya usaha jual beli, semisal sepatu ya, sepatu kan ada banyak merek ya, ada merek Nike ya, kemudian New Balance ya, Adidas dan sebagainya. Nah, pada waktu penjualan, kalau ada data penjualan ya, penjualan harian, mingguan, bulanan, itu adalah data penjualan. Nah, dari data itu nanti bisa diolah lagi ya, diolah dan membuat aplikasi menjadi data apa contohnya, menjadi informasi apa contohnya. Dari data penjualan bisa diolah menjadi informasi berupa apa? Ya, bisa diolah menjadi informasi laporan. Ya. Nah, laporan bulanan, ya, misal ini laporan bulanan diketahui bahwa merek Adidas itu paling laris. Ya. Jadi dari informasi itu nanti bisa kalian gunakan untuk mengambil sebuah keputusan di bulan depan. Kalian bisa menyediakan stok yang lebih banyak lagi. Merek tersebut ya untuk dijual di bulan mendatang seperti itu contohnya ya, contoh dari sebuah data menjadi sebuah informasi begitu ya. Atau bulan 2024 besok ada pemilihan presiden ya. Nah, datanya apa datanya? Suara. Data suara. Data suara itu ya, dari Jogja berapa, kemudian dari Jawa Tengah berapa. Sebenarnya dari data itu menghasilkan sebuah informasi apa? Apa informasinya? Yang informasinya hasil pemilihan terbanyak siapa? Nama presidennya atau calon presidennya siapa? Bisa calon A, berarti calon nanti kedepannya akan menjadi presiden. Itu contoh dari data berubah menjadi sebuah informasi. Ya, kan di sini teman-teman barangkali ada yang mau tanyakan? Ya ada. Dan kalau nggak ada selanjutkan ya. Dan kemudian ini nanti adalah referensi yang digunakan. Ya, bisa digunakan mulai ya. Ini website. Ya. Kemudian ini juga website, ada websitenya, ini juga ada websitenya. Juga ada, jadi hampir semua ada website-nya. Jadi teman-teman bisa mengasihi semua, begitu. Ya, jadi selama Anda bisa koneksi ke internet, nanti bisa kalian mempelajari semuanya di sini, seperti itu. Ya. Kemudian ini ya, di pertemuan pertama ini adalah nanti harapannya atau subjeknya yang adalah mampu menjelaskan pemahaman informasi dan penyampaiannya. Ya. Di sini ada yang bisa menjelaskan teknologi informasi itu apa? Bisa anak-anak? Ya. TI ini kan jurusan IT ya. Ada sistem informasi, ada teknologi informasi, ada jurusan informatika, ya ada komputer, ya. Semua itu di masuk dalam bidang teknologi informasi. Maksudnya apa? Teknologi informasi ini. Apa? Maksudnya? Dia bisa menjelaskan, bisa menjawab. Terasa.
teknologi informasi ya. Jadi istilah yang menjelaskan dapat membantu menghasilkan manipulasi kemudian berkomunikasi dan menyebarkan informasi. Contohnya apa teknologi informasi itu? Contohnya apa? Ya, contoh produknya apa produknya? Ya bisa komputer, kan? Ya, ya boleh, katakan boleh. Terus yang lain? Blockchain itu apa? Jadi kita bahas tentang blockchain dulu ya. Terus apa lagi? IoT itu apa? Optik. Nah, proses optik itu di dalamnya untuk membuat internet optik itu harus ada teknologi informasi. Ya, untuk kayak ini apa isinya? Nah, tadi ya komputer, ya kemudian internet, ya kemudian juga ada smartphone yang kalian gunakan sehari-hari, gitu ya. Bisa apa lagi? Ya, website juga bisa, ya aplikasi juga bisa, dan banyak lagi, ya seperti itu. Nah, kemudian bagian-bagian TI atau teknologi informasi, ya ini ada yang namanya teknologi komputer. Ini biasanya sudah familiar semua, ya karena kita sudah sering berhubungan dengan komputer seperti laptop, ya jadi ini adalah mesin multiguna yang dapat diprogram, ya untuk keperluan apapun, ya bisa kita gunakan komputer itu untuk main game, ya bisa untuk pengolahan data, ya bisa untuk apalagi memutar video, memutar musik seperti itu, ya. Atau di sini bisa kita gunakan untuk mengakses sebuah informasi, ya dan lain sebagainya. Kemudian juga ada di sini teknologi komunikasi. Ini juga disebut dengan teknologi telekomunikasi yang terdiri dari perangkat dan sistem elektromagnetik untuk berkomunikasi jarak jauh, ya. Seperti kita bisa menggunakan semisal smartphone kita ya. Ada teman kita yang dari mungkin Jawa Timur, ya kita bisa telepon saja, ya. Nah itu melalui telepon konvensional, ya ataupun bisa melalui dari WhatsApp, ya juga bisa, dari internet juga bisa seperti itu. Yaitu contoh dari teknologi komunikasi, itu ya, teman-teman. Nah kemudian ini juga ada tiga aspek pengembangan komunikasi, ya ada connectivity. Jadi ini koneksi antar perangkat. Jadi misal gini, kita ingin menghubungi teman kita, telepon ya. Jadi teman kita itu juga harus punya perangkatnya dulu, ya. Punya perangkat teleponnya atau smartphone-nya. Lalu nanti kita bisa menghubungi mereka, ya. Kita di sini ada interactivity, komunikasi antar perangkat. Nah dari perangkat itu nanti bisa kita hubungkan, ya. Bisa kita hubungkan, bisa kita telepon, bisa kita chat, ya seperti itu, ya. Atau seperti ini, ya. Tampilan di monitor dengan di layar ini sama, ya. Ini juga harus kita hubungkan, harus kita koneksikan, ya. Seperti itu. Kemudian juga multimedia. Ya, multimedia ini luas, ya. Bisa video, ya, bisa grafis, ya, kemudian bisa animasi, ya seperti itu. Di sini ada yang bidang multimedia, ada. Atau memang tujuannya sudah di Apicom supaya bisa bekerja di bidang multimedia, ada nggak? Harusnya ada ya. Ya. Ini menjadi desainer bisa, yang kemudian animator juga bisa. Ya sudah banyak angkatan saya itu yang sampai sekarang masih bekerja di bidang animasi. Ya dia membuat animasi, teman-teman tahu animasi itu. Petrolop Surabaya. Bisa. Ya pernah kan TV, Soko dan Jarwo. Pernah dengar ya? Nah, itu salah satu apa? Salah satu yang stafnya adalah salah satu angkatan saya. Dan dia masuk tim membuat animasi itu. Ya. Jadi di animasi nanti kan bisa apa di multimedia kalian bisa sebagai
membuat layoutnya, ya, membuat karakternya seperti itu. Atau dari animasi itu juga nanti teman-teman sebagai programmer juga bisa dilibatkan. Karena untuk membuat animasi itu kadang-kala membutuhkan seorang programmer untuk menggerakkan karakter tersebut seperti itu, ya. Kalau di sini mau ditanyakan, ya ada? Ya, tadi ada yang ini ya, ada yang menyinggung optik, ya, atau di sini IoT, ya. Ini baru betul lagi, baru keren, ya. Jadi aplikasi otomatisasi yang canggih benar menyebabkan jaringan, sensor, data, perangkat lunak dan pembuatan atau di sini artificial intelligence untuk menghasilkan produk dan layanan yang lengkap, ya. Contohnya apa IoT itu? Smart home, terus smart city, ya apa lagi? Ya contohnya ya teman-teman, coba kita buka di internet itu. Ini kalau lebih jelas saja, ya. Jadi contoh ini adalah IoT, gitu ya. Jadi kita bisa mengontrol rumah ini dari HP, ya, seperti mengunci, menghidupkan AC, ya, kemudian mematikan kamera, mematikan kamera itu bisa, ya. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan kunci untuk membuka pintu, ya. Tinggal di sini ada yang namanya sidik jari. Ya, dari sidik jari ini nanti sudah bisa diproses sebagai pengguna kuncinya. Gitu, ya. Ini contoh paling sederhana di dalam IoT, ya. Jadi kami ya. Jadi misalnya ini juga ada di sini, ya. Bisa ini ya, arah jalan dan sebagainya, ya. Nah, tadi juga ada blockchain. Ya, blockchain itu apa? Blockchain. Ini juga baru ngetren ya, blockchain. Nah, tadi contoh anda tadi yang kelas 03 tadi dia juga ini dia masuknya ini. Dia masuknya Bitcoin ini. Nah, ini. Bitcoin, ya. Bitcoin. Teman-teman pernah dengar main Bitcoin? Benar ya? Dari itu main Bitcoin, ya. Atau Bitcoin ini kalau di luar negeri sudah bisa digunakan untuk transaksi, ya, untuk belanja, ya, untuk beli pakaian, dan kemudian beli mobil, itu bisa, beli rumah bisa. Ya, karena ini kalau itu sudah sebagai ada untuk transaksi seperti itu, ya. Bahkan teman kalian tadi dia menghasilkan dari Bitcoin ini sampai 500 juta dari Bitcoin, ya. Jadi teman-teman bisa coba mendalami Bitcoin ini secara mandiri, gitu, ya. Kalau di sini teman-teman barangkali ada yang mau ditanyakan. Nah ini ya teman-teman. Jadi di ini ya pada Society 5.0, ya. Jadi ini apa kita saat ini ya, ini biasanya lebih mengutamakan pemecahan masalah dan menciptakan sesuatu yang bernilai. Yang bisa mencontohkan apa? Ya saat ini sudah ada. Industri 5.0. Apa? AI. Contohnya? Nah, contohnya ini. Dulu pada waktu sebelum ada sebuah aplikasi, kita
ingin naik ojek aja harus ke Pangkalan, ya harus Pangkalan. Jadi itu ada sebuah masalah, ya. Kemudian dipecahkan masalah ini. Kita ingin naik ojek bisa menggunakan smartphone kita untuk pesan, ya. Bisa pakai apa? Grab, bisa pakai ojek, bisa pakai taksi, ya, seperti itu. Jadi kondisi kita saat ini adalah lebih menggunakan untuk mencari masalah dan menciptakan sesuatu yang bernilai. Ya bernilainya apa? Dari aplikasi itu ya bisa ada transaksi tadi ya jasa ojek ya seperti itu. Kemudian juga ada jasa pembelian ya, kita tidak mau repot-repot antri di rumah makan, kita bisa gunakan jasa itu ya. Itu adalah contoh penyelesaian masalah ya. Jadi teman-teman nanti juga bisa melakukan analisis kira-kira apa masalah yang dihadapi mahasiswa. Jadi bisa kalian buatkan sebuah aplikasinya begitu ya. Kemudian ini satu orang bisa memiliki banyak keahlian yang berbeda. Misal teman-teman sebagai seorang programmer ya, nah itu bisa sebagai programmer contohnya PHP ya, atau sebagai programmer Kotlin juga bisa ya, kemudian Java juga bisa begitu ya. Jadi satu orang sekarang itu bisa mempunyai banyak keahlian ya, bahkan seorang programmer juga bisa nanti mempunyai keahlian sebagai desainer seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya masyarakat bisa mendapatkan kesempatan dimanapun dan kapanpun ya. Jadi dimanapun kalian berada, kapanpun itu bisa mendapatkan kesempatan untuk menggunakan aplikasi ini ya, baik itu di rumah ya, di kampus ya, itu bisa. Dan kalian coba nanti menggunakan sebuah aplikasi yang dapat memecahkan sebuah masalah seperti itu ya. Kami di sini ada yang mau ditanyakan? Oh ya, satu lagi teman-teman, saat ini baru mengenai bahasa pemrograman. Pernah dengar Python? Pernah ya. Nah, coba kalian bisa belajar bahasa pemrograman tersebut. Nah, itu nanti bisa kalian kalau teman-teman sudah mahir, jadi kan teman-teman baru proses belajar ya. Ya apa? Mulai dari awal dulu. Bagaimana menulis script bahasa Python. Nah, kalau sudah ahli, kalian bisa coba mencari pekerjaan dari bahasa Python tersebut. Gitu. Nanti bisa teman-teman menjadi pengembang aplikasi ya, atau nanti itu yang namanya data mining, itu juga bisa ya. Dari itu nanti teman bisa mendapatkan penghasilan, dan dari penghasilan ini nanti bisa kalian gunakan untuk seperti menabung ya, kemudian membayar kuliah sendiri ya, kemudian membeli apapun yang kalian inginkan bersama ya, dengan keringat kalian sendiri gitu ya. Jadi mumpung kalian masih mahasiswa ya, masih punya waktu yang banyak ya, coba maksimalkan untuk belajar satu bahasa pemrograman yang fokus ya. Semisal kalian ini Pak, ingin bekerja di bidang data analis ya, kalian bisa belajar bahasa Python ini. Dan data analis itu gajinya besar Mas ya, bahkan bisa puluhan juta ya. Begitu teman-teman. Sampai di sini yang saya tanyakan. Satu lagi nih teman-teman, kalau kalian bisa belajar bahasa Python, kalian nanti bisa melakukan kolaborasi penelitian dengan dosen, itu juga bisa. Dan dari hasil penelitian itu nanti bisa kalian nanti bisa mendapatkan istilahnya ini honor ya, atau uang seperti itu juga bisa ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada sebelum? Nggak ada? Ya, kalau ada saya cukup ya teman-teman. Sebagai kenalan saja untuk kita semua bahwa di bidang IT itu luas ya. Kalau tidak hanya dari segi komputer, tapi juga kualitas saat ini ya. Dari perkembangan aplikasinya dan perkembangan masyarakatnya. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan kepada semua? Tidak ada? Ya, kita boleh. Saya rasa cukup dulu ya. Kita lanjutkan ke depan.
tadi untuk sarapan mungkin bisa sarapan setelah ini ya sampai jam 3 ya. Gitu ya. Ya ya mohon dulu ya. Ya terima kasih teman-teman semua. Tadi kita bisa berdoa. Ini kita belum berdoa lagi ya. Baik teman-teman, silakan bisa kita tutup perbedaan kita pada pagi hari ini dengan pikiran kembali berdoa di persidangan. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.